أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أعظم درجة عند الله wa ulaika humul faizun. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini dapat mengundang tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, tidak terasa kita sudah di tahun 1448 Hijriah. Bertambah usia kita, berkurang jatah hidup kita. Mudah-mudahan hadirnya tahun baru ini kita maknai dengan perubahan. Biasanya dalam konteks pengkajian tentang pergantian tahun baru Hijriah itu selalu dikaitkan dengan peristiwa hijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya ada beberapa kali melakukan hijrah. Hijrah yang dimaknai secara bahasa, yaitu bimakna at-tarku wal intiqal. Hijrah dalam artian meninggalkan satu tempat tinggal ke tempat tinggal yang baru, atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah mengalaminya beberapa kali. Di antaranya peristiwa hijrahnya Nabi ke kota Taif yang 100 km dari Makkah Al-Mukarramah. Pernah juga hijrah ke Habasyah. Ada juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian hijrah dari Mekah ke Yathrib, yang sekarang kita kenal dengan istilah Al-Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa demi peristiwa hijrah ini bukan tanpa alasan berlaku pada diri Nabi dengan para sahabat. Di antaranya adalah tekanan yang begitu keras, bahkan ancaman pembunuhan dari para penduduk kafir Quraisy di Mekah terhadap Nabi dan para sahabat yang mengikut atau beriman kepada risalah yang dibawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Nabi pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, itulah peristiwa hijrah yang membuat tentram hati Nabi. Karena sebelum-sebelumnya pada saat Nabi hijrah ke kota Taif, penduduk Taif tidak menerima Rasulullah. Mereka bahkan melempari Rasulullah dengan kotoran dan batu, mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Taif. Tapi Nabi tidak pernah balas perlakuan itu dengan kebencian dan juga kekerasan. Nabi bahkan melarang sahabat-sahabat yang lain untuk membalas dengan kekerasan. Karena Nabi menyadari mereka melakukan yang demikian karena mereka belum mengenal Nabi
dan mereka tidak mengetahui hakikat hadirnya Nabi ke Taif tersebut. Makanya Nabi mengatakan innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Pun begitu Nabi bahkan mendoakan penduduk kota Taif untuk kemudian pada saatnya seluruh orang yang tinggal di Taif adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kota Taif itu bukan tanah haram yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir, tetapi kemudian seluruh penduduk kota Taif itu adalah orang yang beriman, sesuai dengan doa Nabi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Taif itu juga didoakan Nabi menjadi wilayah yang berkah, dan itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita di Pulau Jawa ada satu wilayah yang disebut dengan Puncak, tempat dingin ya, yang tanahnya subur dengan tanaman teh dan lain sebagainya. Di Pulau Sumatera ini kita punya Sumatera Barat. Maka di Saudi Arabia itu ada tempat wilayah yang sama yang disebut dengan kota Taif. Taif itu tempatnya dingin, kemudian subur. Makanya banyak buah-buahan dengan kualitas tinggi. Itu sumber buah yang dimakan orang di kota Mekah dan di Madinah itu adalah dari kota Taif. Karena itu bagian dari terbuktinya doa Rasulullah SAW dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada saat Nabi hijrah ke Madinah, itulah tempat yang penduduk Madinah menerima Nabi SAW. Yang kemudian para penduduk itu disebut dengan kaum Ansar, dan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW kemudian disebut dengan kaum Muhajirin. Dan dua-dua kaum ini disebut dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, yaitu kaum-kaum yang terdahulu menerima risalah Nabi dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansar. Bapak dan ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, tidak butuh lama Rasulullah SAW membangun kehidupan di Yathrib yang tadinya dia hanyalah kampung biasa, kemudian berubah menjadi kota yang berperadaban tinggi, bahkan menyinari wilayah-wilayah di sekitarnya. Karena itulah kota itu disebut dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa yang terjadi setelah Nabi membangun peradaban dan itu sukses dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah? Nabi kembali hijrah ke Mekah, dan pada saat Nabi SAW hijrah ke Mekah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, karena peristiwa itu disebut dengan Fathu Makkah. Nabi kembali ke Mekah tanpa ada angkat senjata, tanpa ada yang namanya peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Jadi dengan damai Nabi balik ke Mekah itu, dan dengan damai pula penduduk Mekah menyerahkan kota Mekah itu kemudian dikuasai kembali oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat. Lalu saat itu Nabi berkata kepada para sahabat, la hijrata ba'dal fathi. Setelah kita menguasai kembali kota Mekah ini, maka tidak boleh lagi ada di antara sahabatku yang melakukan hijrah. Hijrah di situ maknanya adalah pergi meninggalkan Mekah ataupun pindah ke tempat yang lain padahal dia sudah menjadi penduduk Mekah. Nabi melarang, tidak boleh lagi. Tapi kemudian makna hijrah itu berubah secara istilah. Hijrah tidak lagi berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi lebih daripada pindah itu adalah hijrah itu dimaknai dengan perubahan.
berubah. Maka perubahan waktu ini harus berkonsekuensi kepada perubahan terhadap hidup kita. Kalau seandainya kemarin kita susah, maka berubah waktu, kita harus punya komitmen untuk berubah juga. Dari susah menjadi senang, dari malas-malas menjadi rajin dan sungguh-sungguh, dari orang yang tidak stabil imannya, ibadahnya, itu kemudian berkomitmen berubah untuk menjadi orang yang lebih istiqomah dalam iman dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pesan Nabi, la hijrata ba'dal fathi illa niyatun wa jihadun. Tidak lagi ada hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi yang ada makna hijrahnya adalah yang pertama niat untuk berubah, yang kedua niat berubah itu diiringi dengan jihad. Jihad itu maknanya adalah kesungguh-sungguhan. Maka kemudian kita bisa katakan, kalau dalam dimensi hijrah akidah, jika selama ini ada di antara kita masih akidahnya masih terkontaminasi dengan perkara-perkara tahayul, perkara-perkara khurafat yang menjatuhkan kita kepada perbuatan syirik, maka dengan perubahan waktu ini kita komitmen, niatkan hati kita untuk berubah, meninggalkan semua perkara-perkara tahayul, perkara-perkara khurafat, dan juga perbuatan-perbuatan syirik yang lainnya. Begitu juga dalam hal hijrah ibadah. Seandainya selama ini misalkan masih ada di antara kita yang sholat 5 waktunya masih bolong, kadang-kadang dilakukan sepenuhnya 5 waktu, kadang-kadang hanya 3 waktu, maka hijrahnya kita dalam persoalan ibadah ini adalah buat komitmen, niat untuk berubah. 5 waktu tidak boleh ditinggal. 5 waktu tidak boleh ditinggal, dan itu mesti diiringi dengan kesungguh-sungguhan. Begitu juga kalau seandainya kita sudah selama ini istiqomah dengan sholat 5 waktu, tetapi masih sholat sendiri-sendiri, masih sulit untuk melakukannya berjamaah di masjid, maka saat peristiwa hijrah, saat perubahan waktu ini adalah dituntut kepada kita untuk berniat, berubah, untuk kemudian sholat yang selama ini senang dengan sholat sendiri-sendiri, berubah, berkomitmen untuk sholat 5 waktu itu tidak dilakukan kecuali dengan berjamaah dan dilakukan di masjid. Begitu juga kalau seandainya selama ini kita kurang menyadari betapa pentingnya melakukan perkara-perkara ibadah sunnah, karena kita anggap tidak apa-apa meninggalkannya, maka sesungguhnya dituntut kepada kita untuk hijrah dengan melakukan niat perubahan, menyadari betapa pentingnya melakukan perkara-perkara yang sunnah, karena sesungguhnya keistimewaan kita dibandingkan dengan sesama bukan pada yang wajib, tetapi pada saat kita sudah komitmen memperbanyak melakukan perkara-perkara yang sunnah dalam kehidupan kita. Begitu juga hijrah dalam makna akhlak. Selama ini kalau ada sifat-sifat yang buruk di dalam diri kita, sifat dendam, sifat sombong, sifat suka berbohong, sifat gibah dan lain sebagainya, ini semua adalah akhlak al-mazmumah, bentuk-bentuk akhlak yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum hijrah bagi kita adalah berniat untuk berubah, meninggalkan semua sifat-sifat akhlak-akhlak yang tercela ini menuju akhlak yang kemudian kita sebut dengan al-akhlak al-mahmudah. Begitu juga dalam peristiwa atau dalam tatanan sosial. Selama ini kita tidak peduli dengan jiran tetangga kita, atau bahkan kita banyak bermusuhan dengan orang lain, maka momentum hijrah sesungguhnya bagi orang-orang yang seperti ini adalah melakukan niat untuk berubah, kemudian menjadi menyadari
sebagai makhluk sosial yang seharusnya baik dengan sesama. Baik pribadinya dalam hal ibadah, baik juga pribadinya dalam kehidupan sosial. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, yang umurnya semakin bertambah, wa hasuna amaluhu, semakin baik juga amalannya, semakin baik juga akhlaknya dengan sesama. Inilah tuntutan-tuntutan perubahan dari kita semuanya. Tidak cukup hanya dengan niat berubah, tetapi niat berubah itu harus kita iringi dengan jihad yang kita maknai dengan kesungguh-sungguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, kemudian mereka yang berhijrah atau melakukan hijrah, wajahadu, yang kemudian hijrahnya juga diiringi dengan jihad di jalan Allah, fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan jihad harta maupun dengan jihad jiwa, a'zamu darajatan indallah, mereka mendapatkan derajat yang paling agung di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kebaikan dari setiap apa yang kita dengarkan, untuk kemudian mengambil hikmah dari peristiwa hijrah dan melakukan hijrah yang sesungguhnya dengan niat dan juga jihad dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.